Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12B yang beranggotakan saya Isma Faujiah, saya Adila Salsabila. Di sini kami ingin memenuhi tugas praktikum fisika dengan membuat Heron Fountain atau air mancur tanpa listrik sebagai alat peraga hukum Boyle. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan teori dasar hukum Boyle. Heron's Fountain, air mancur tanpa listrik, alat peraga hukum Boyle. Dasar teori hukum Boyle. Robert Boyle, seorang fisikawan asal Inggris sekitar abad ke-17, meneliti hubungan antara tekanan dan volume untuk gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Berdasarkan percobaannya, Boyle mendapat dua kesimpulan, yaitu A. Jika tekanan diperbesar, volume udara semakin kecil, tetapi hasil kali tekanan dengan volume harganya selalu konstan. B. Jika tekanan dinaikkan dua kali tekanan semula, maka volume gas menjadi setengah volume mula-mula. Jika volume menjadi sepertiga volume mula-mula, maka tekanannya naik 3 kali lipat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Boyle menyampaikan pernyataan yang dikenal dengan nama hukum Boyle, yaitu pada suatu tetap tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Rumus hukum Boyle secara matematis, hukum Boyle dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. P kali V sama dengan konstan, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, P sama dengan tekanan atau Pascal, V sama dengan volume meter per kubik. Contoh penerapan hukum Boyle. Jarum suntik merupakan contoh penerapan hukum Boyle yang paling sederhana. Ketika batang penutup ditarik, maka akan menambah volume ruang dalam tabung jarum suntik. Jika volume bertambah, maka otomatis tekanan akan berkurang. Akibatnya, jarum akan menarik sesuatu atau cairan atau gas untuk mengisi kekosongan tersebut supaya mencapai tekanan yang sama. Cat semprot memanfaatkan hukum Boyle dalam prinsip kerjanya. Dalam kalengnya terdiri dari dua jenis zat, yaitu cat dan sesuatu zat yang bertekanan tinggi, atau karena ditekan dengan gaya yang sangat besar sehingga hanya menempati ruang kecil sehingga akan berwujud cair. Sebelum digunakan, kaleng semprot dikocok terlebih dahulu supaya cat dan gas menyatu. Ketika lubang terbuka, maka secara otomatis gas dan cat akan tersemprot keluar karena tekanan dalam kaleng sangat tinggi dibanding di luar kaleng. Pompa ban. Pernah mengisi ban? Biasanya akan mengisinya tekanannya antara 30 sampai 35 PSI, pounds per inci persegi. Ini adalah pengukuran tekanan. Ketika menempatkan terlalu banyak udara ke dalam ban, akan memaksa semua molekul gas untuk dikemas bersama-sama yang akan mengurangi volume ban. Kecelakaan bisa terjadi saat suhu udara meningkat yang dapat menimbulkan ban pecah. Contoh lain, pompa air, kaleng bersoda, dan penyelam. Aliran air adalah air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air mancur adalah perbedaan tekanan udara dapat menimbulkan aliran.
Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, saat air mengalir ke bawah, volume udara di botol bagian atas bertambah besar. Hal itu berarti ketika volume udara dalam botol A bertambah, maka tekanan udaranya akan mengecil dan sebaliknya. Juga karena terdapat perbedaan tekanan udara pada botol bagian atas dengan tekanan udara di atas permukaan air dalam botol B. Air dalam botol B akan mengalir ke botol A atau air memancar ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum Boyle yang menyatakan bahwa pada suhu tetap, volume udara berbanding terbalik dengan tekanannya dalam ruang tertutup. Saran, dalam pembuatan proyek fisika ini masih terdapat beberapa kendala yang seharusnya bisa dicegah apabila dapat disadari lebih awal. Seperti pelubangan pada botol, kami menggunakan paku yang dipanaskan. Seharusnya kami menggunakan solder agar mempermudah untuk melubangi. Kemudian saat menggunakan lem, tembak kami melelehkan dengan menggunakan lilin. Seharusnya kami menggunakan tembakan lem agar mempermudah untuk merapatkan sedotan. Sehingga kami menyarankan jika kalian membuat air mancur sederhana ini dapat menggunakan solder dan tembakan lem karena menggunakan paku yang dipanaskan dan lem yang dileleskan lilin memakan waktu yang lebih lama. Keberfungsian dalam kehidupan. Fungsi air mancur yaitu selain untuk pemanis, air mancur juga menghemat listrik pada akuarium. Fungsi alat yaitu sebagai filter udara. Keberadaannya bisa menyaring beragam zat pencemar dan beracun yang terdapat di udara. Proses filterisasi udara melalui peristiwa difusi dalam pancuran air. Zat-zat yang beracun bisa terserap melalui pancaran air yang keluar dari lubang air mancur.